Halo sobat, bagaimana kabar kalian? Film kali ini menceritakan seorang mantan pasukan khusus di mana dirinya bertekad membantai seluruh zombie yang ada di dunia. Alasan ia melakukan itu semata-mata untuk membalas perbuatan para zombie karena telah membunuh istri tercintanya. Namun sayangnya tak semua zombie lemah karena terdapat beberapa zombie yang memiliki kecerdasan, ketahanan tubuh, bahkan dapat memerintahkan ratusan zombie kroco yang diberi nama zombie alpha. Penasarin langsung saja tanpa berlama-lama dan inilah Dialect End. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Tommy yang merupakan mantan seorang pasukan khusus. Ketika hendak mengisi bensin dan melihat-lihat sekitar, Tommy tanpa sengaja melihat sebuah freezer mencurigakan. Ia pun langsung menarik keluar dengan mobilnya dan benar saja ketika freezer tersebut terbuka, terdapat makhluk terkutuk yaitu zombie yang tengah bersembunyi. Diketahui para zombie tak kuat dengan sinar matahari karena dapat membakar tubuh mereka. Alhasil para zombie cenderung aktif di malam hari. Singkat cerita, Tommy yang sedang tidur siang kembali bermimpi mengenai istri tercintanya. Diketahui sang istri maut akibat ulah para zombie. Alhasil dengan dendam yang masih terbekas di hatinya, ia bertekad untuk memburu zombie dan membinasakannya dari muka bumi ini. Suatu ketika, Tommy yang sedang berkunjung ke salah satu kota kecil tampak dibuat heran dan bingung sebab kota terlihat sangat sepi dan sunyi. Karena penasaran, Tommy nekat memasuki salah satu apartemen. Di sana terlihat banyak sekali mayat manusia yang berserakan secara mengenaskan. Tanpa diduga, Tommy terkejut melihat seorang yang berdiri mematung. Ia pun mendekatinya dan tiba-tiba tentu Tommy dengan mudahnya mengalahkan mereka tanpa ada luka sedikit pun. Tak jauh dari sana terlihat sebuah mobil polisi yang berhenti sebab melihat seorang wanita duduk tak berdaya di tengah jalan. Karena penasaran, salah satu anggota polisi yang bernama Mike pun menghampiri wanita tersebut dan ternyata wanita di hadapannya adalah umpan dari para pembegal yang ingin merampas mobil serta senjata mereka. Sempat terjadi baku tembak dan perlawanan, namun karena kalah jumlah, alhasil beberapa polisi tewas dan hanya menyisakan satu anggota polisi wanita, ia bernama Samantha yang berniat dijadikan budak penghibur oleh kelompok pembegal. Take the car. Just take... Melihat kejadian tersebut, Tommy bergegas turun dan ketika Samantha ingin diperkaos oleh para pembegal, Tommy pun datang serta inilah yang terjadi. Melihat bos begal yang sedang sekarat, Tommy segera bertanya alasan mereka membunuh semua polisi. Dirinya juga bertanya tempat tinggal mereka dan apakah di sana banyak zombie. Mendengar jawaban si bos begal yang berkata tempat mereka aman, membuat dirinya kesal serta meninggalkannya begitu saja. Di sisi lain, Samantha yang merasa kasihan kepada wanita di hadapannya yang ternyata mengidap gangguan jiwa. Ia memutuskan untuk membawanya pergi ke markas polisi. Lantas Samantha bergegas menghampiri Tommy yang hendak pergi. Dirinya meminta agar diantarkan pulang dengan imbalan bahan bakar dan tempat tinggal yang aman. Awalnya Tommy menolak dan tak peduli, akan tetapi ketika Samantha berkata di sana terdapat banyak zombie, Tommy pun berubah pikiran dan siap mengantarkan mereka pulang. Di perjalanan, Samantha tampak pesimis menganggap mereka akan gagal sebelum sampai sebab langit mulai gelap. Berbeda dengan Tommy, justru dirinya tampak biasa saja. Lalu Samantha segera mengabarkan rekan-rekannya sehingga inilah yang terjadi.
Mereka semua sempat baku tembak hingga suasana menjadi tegang. Beruntung Samantha dan Tommy berhasil masuk. Di dalam mereka semua bertanya kemana rekan-rekan Samantha yang lain, lalu dirinya menjelaskan bahwa mereka dibegal suatu kelompok hingga akhirnya menewaskan semuanya. Mendengar hal itu, mereka sangat marah dan justru menuduh Tommy sebagai salah satu komplotan para pembegal. Hunting them? What are you gonna do? Kill her? Promise fuel and ammunition. Kill Mike She owes me. and fucking attack Sam! It's gonna get out of hand. Samantha menjelaskan bahwa Tommy lah yang menyelamatkan dirinya sehingga Samantha dapat bertahan hidup dan bisa memberikan informasi penting mengenai keberadaan pesawat. Samantha menceritakan sebelum rekan-rekannya dibegal, mereka menemukan sebuah pesawat dengan kondisi yang cukup baik serta dapat mereka gunakan untuk mencari tempat tinggal baru. Frank yang merupakan ketua kelompok di sana pun setuju mereka akan pergi besok hari, namun sebelum itu Tommy akan tinggal di dalam sel serta semua senjatanya akan disita. Tries to kill us in our sleep. Hal ini tak berlangsung lama karena hanya ingin memastikan bahwa Tommy apakah benar-benar orang baik yang tulus menyelamatkan Samantha. Tommy pun diantar oleh putranya Frank yang bernama Ethan. Di perjalanan Ethan bercerita bahwa mereka semua telah tinggal di sini sudah cukup lama. Namun ia menjelaskan tempat ini tak akan bertahan lebih lama lagi sehingga mereka semua mau tidak mau harus segera mencari tempat baru yang lebih aman. Ethan berkata ada salah satu zombie yang terlihat tak biasa sebab zombie tersebut dapat memerintahkan zombie yang lain untuk tunduk kepadanya. Lalu ia pun berterima kasih kepada Tommy karena telah menyelamatkan Samantha. Singkat waktu, ketika semua orang sedang sibuk dengan aktivitasnya, ada yang tertidur, ada yang lagi mencari tempat tinggal baru, ada yang lagi bersedih atas kematian adiknya, ada juga yang lagi berjaga. Sementara itu, Tommy kembali bermimpi buruk mengenai istrinya. Di saat terbangun itulah, Tommy dikejutkan oleh Samantha yang sudah berada di hadapannya. Dirinya meminta maaf karena harus mengurung Tommy di dalam sel. Samantha juga menceritakan tentang masa lalu di mana pada saat itu Samantha tengah berada di acara pertunangan adiknya. Namun tanpa diduga suatu fenomena aneh yaitu munculnya wabah zombie hingga membuat acara tersebut menjadi kacau. Melihat adiknya yang telah terinfeksi, Samantha pun terpaksa untuk membunuh adiknya dengan tangannya sendiri. Tentu hal itu sangat menyakitkan hatinya hingga saat ini. Di sisi lain, para penjaga mengalami hal aneh yaitu mendadak kamera CCTV mereka mati. Terlihat salah satu penjaga mendengar suara misterius dan ketika hendak dicek, tiba-tiba di waktu yang sama, Tommy juga terkejut dengan kehadiran beberapa zombie yang berhasil memasuki markas mereka. Di saat suasana menjadi tegang dan terjadi kepanikan massal, Tommy pun segera membobol kurungan tersebut dan berniat membantu yang lain. Melihat aksi heroik yang dilakukan oleh Tommy membuat Frank pun sadar jika Tommy memang benar adalah orang baik. Setelah para zombie dihabisi, Frank melihat salah satu anak buahnya telah tergigit. Sophia? Daripada membahayakan penghuni lainnya, dirinya pun segera menghabisi pria tersebut. The sun burns in 4 hours. Bag 'em. Singkat cerita, matahari pun terbit, mereka semua bergegas membuka pintu garasi untuk segera pergi. Akan tetapi entah mengapa pintunya macet seakan ada sesuatu yang menghalanginya. Lantas mereka semua bergegas keluar melalui pintu utama dan betapa dibuat terkejutnya. Ternyata para zombie memblokade jalan dengan tumpukan mobil. Terjadilah perdebatan karena bingung harus ngapain. Terdapat dua opsi. Yang pertama yaitu mencari mobil lain, namun resikonya mereka pasti tak akan selamat selagi pemimpin para zombie masih hidup. Untuk yang kedua yaitu membunuh pemimpin para zombie, namun mereka harus mendatangi sarangnya. Tentu kebanyakan orang bahkan Frank tak setuju sebab sangat beresiko, namun beberapa orang seperti kita panggil aja Ujang justru mendukung Tommy. Very real nightmare-filled 90-mile Building down. I have to get the Alpha.
Hingga terjadilah perdebatan kembali dan perpecahan menjadi dua kubu. Karena menurut orang yang mempercayai Tommy, sebab buat apa jika kita menemukan mobil namun ujung-ujungnya bakal mati juga karena pastinya kehabisan waktu alias keburu malam. I ain't gonna lose another. You wanna die? This could be our only chance. Singkat cerita, Ethan yang merupakan anak Frank justru bersiap untuk pergi bersama Tommy. Namun Samantha yang telah lama mencintainya sempat melarang Ethan. Akan tetapi dirinya berkata jika mereka ingin selamat maka setidaknya harus ada pengorbanan. Now, Di sisi lain, Chris sempat berpamitan kepada istri dan anaknya karena kemungkinan dirinya tak akan selamat. take care of your mama for me. Yeah? Lalu Ethan menemui ayahnya dan menjelaskan mengapa ia melakukan ini semua, sebab dirinya tak mau kejadian pembantaian di masa lalu kembali terulang di mana pada saat itu mereka berdua sedang berperang. Don't do this, Drew. Lalu mereka pun bersiap karena Frank tak mau membantu atau setidaknya menyumbangkan sedikit personil. Alhasil mereka berangkat cuman berlima saja. View from up top. Sam. Tibalah mereka di depan hotel yang merupakan tempat sarang para zombie. Lantas dengan tekad dan keberanian mereka berlima segera memasuki tempat tersebut. Di dalam mereka dibuat kebingungan karena tak ada satu zombie pun di sana. Lalu Tommy dan kawan-kawan perlahan mulai menyusuri satu persatu ruangan dan ketika mereka memasuki basement, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang menampilkan seluruh zombie sedang tertidur. Kesempatan emas ini segera mereka manfaatkan namun terdapat resiko besar sebab mereka harus memasang peledak di berbagai sudut tempat tersebut. Terlihat suasana semakin tegang dan mencekam, awalnya tampak berjalan mulus, namun tiba-tiba salah satu rekan mereka si Ujang di mukbang Raja Zombie. Alhasil karena suara tembakan itulah menyebabkan semua zombie terbangun. Meski sempat meledakkan sebagian besar para zombie, namun karena mereka terlalu banyak, alhasil kejar-kejaran pun tak dapat dihindarkan. Sayangnya mereka, Chris dan si botak, terpisah membuat suasana semakin mencekam. Walaupun si botak berhasil melumpuhkan beberapa zombie, namun karena masih terus berdatangan, ia memutuskan untuk berkorban dengan cara meledakkan dirinya sendiri. Di waktu yang sama, Tommy dan Ethan berhasil sampai di atap gedung, akan tetapi tak lama kemudian mereka mendapatkan kabar buruk dari Chris. Karena tak ada lagi pilihan, terpaksa mereka harus mundur. Tommy berniat menjadi umpan, sedangkan Ethan mencari Chris karena ia memiliki sebuah tali yang memungkinkan Tommy dan Ethan untuk turun dari atap hotel tanpa harus kembali memasuki gedung. Ethan bergegas mencari Chris ketika dirinya memasuki salah satu ruangan. Betapa terkejutnya melihat Chris yang sudah sakaratul maut. Di waktu yang sama Tommy pun akhirnya kembali bertemu dengan si zombie Alpha, tapi alangkah terkejutnya, ya si zombie Alpha tahu bahwa Tommy adalah umpan, mereka pun segera mundur. Chris yang mulai berubah menjadi zombie membuat Ethan kewalahan. Di saat dirinya terpojok, tiba-tiba Tommy muncul dan berhasil menyelamatkannya. Lantas Tommy pun meminta Chris untuk segera pergi, namun alangkah terkejutnya, Chris justru menyuruhnya pergi sendirian karena sebenarnya Chris telah tergigit. Ethan juga sempat meminta Tommy untuk mengakhiri dirinya saja dikarenakan ia tak mau hidup sebagai zombie.
Sementara itu Samantha berhasil menemukan sebuah mobil dan segera pergi untuk menjemput teman-temannya. It's every man for himself right now. Tanpa diduga selain Samantha, ternyata salah satu rekannya berhasil membawa sebuah bus besar yang cukup menampung mereka semua. Di tengah kebahagiaan itulah tiba-tiba hal yang Tommy takutkan pun terjadi, yaitu hari yang keburu malam dan para zombie ganas mulai berdatangan. Benar saja, markas mereka kini tak sanggup lagi menahan serangan para zombie dan terjadilah peperangan yang cukup menegangkan. Lalu Frank pun menghampiri Tommy dan menyalahkan atas kematian anaknya. Mendengar perkataan tersebut, Tommy pun marah dan berkata, setidaknya anakmu tak pengecut seperti ayahnya yang tak mau membantu dan hanya berdiam diri di dalam markas. Lalu mereka semua pergi ke ruangan pengawas dan melihat fenomena tragis, karena sebagian orang telah maut secara mengenaskan. Salah satu anggota mereka sempat ada yang berhasil melarikan diri, namun sayangnya para zombie mengepung mobilnya. Karena dirinya sudah kena mental dan pasrah, ia pun nekat untuk mengakhiri hidupnya saja. Loh, padahal kan bisa ya diam di dalam mobil sambil injak gas gitu. Setidaknya berusaha bertahan sampai matahari terbit kan bisa. Karena situasi yang semakin berbahaya, Tommy dan Frank terpaksa memutuskan untuk bekerja sama. Ain't no secret I don't like losing a fight. Never have. He's right. And that's what this fight is all about. Make it count. Di saat sedang terduduk lemas dan tak tahu apakah mereka bisa selamat, ia tiba-tiba teringat akan kematian istrinya yang membuat jiwanya kembali bangkit untuk membantai seluruh bangsa zombie hingga tak tersisa. Dan terjadilah pertempuran epik sekaligus menegangkan serta mengerikan. Sayangnya karena zombie yang terlalu banyak hingga membuat Murton dan pacarnya gagal dalam mempertahankan kehidupannya. Bahkan satu persatu rekan-rekan Tommy serta Frank pun harus maut karena tak mampu lagi menghadapi mereka. Kini akhirnya Tommy pun bertemu dengan si Alpha yang rupanya zombie Alpha dulunya adalah seorang prajurit pasukan khusus sama seperti Tommy. Hingga akhirnya terjadilah duel epik sekaligus menantang. Karena badannya yang besar serta kemampuan fisiknya yang sangat kuat membuat Tommy terpojok. Namun tak kehabisan akal, ia pun berhasil lolos dan memancing zombie Alpha tersebut, dan inilah yang terjadi. Untungnya saat ini matahari kembali terbit, alhasil Tommy pun berhasil mengalahkannya. Tampaknya sebagian besar orang selamat karena ternyata mereka berhasil bersembunyi di dalam bus yang mereka bawa. Melihat tak lagi ada pemimpin, Samantha berniat mengajak Tommy pergi sekaligus menjadikannya pemimpin baru. Namun Tommy menolak dan film pun diakhiri dengan Tommy yang pergi berlawanan arah untuk kembali melanjutkan misinya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini menurut Kak Game adalah jika sudah terbiasa menghadapi badai, mengapa harus menggigil hanya karena gerimis kecil?